Dalam bukunya Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal, mendiang Profesor Ajumadri Ajra mengungkap bahwa Habib Usman bin Yahya bukanlah satu-satunya Datuk Klan Baalawi yang mengabdi pada kolonial Belanda. Disebutkan Belanda mempunyai daftar panjang para Sayyid Hadrami terkemuka yang mendukung Belanda dalam upaya menumpas berbagai kerusuhan dan pemberontakan di kalangan kaum muslim di seluruh Nusantara. Di antara mereka contohnya Sayyid Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri di Sumba dan Sayyid Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri di Banjarmasin. Seperti Habib Usman, Belanda menganugerahi mereka medali dan gelar kehormatan. Disebutkan juga orang-orang Hadrami di Hindia Belanda mengabaikan penindasan Belanda terhadap kaum muslim pribumi sepanjang kepentingan mereka tidak dalam bahaya. Mereka selalu memihak Belanda dalam konflik dan perang dengan muslim pribumi. Sejarah Habib memang mencurigakan, maka harus tes DNA untuk membuktikan kebenaran nasabnya. Dalam banyak narasi yang beredar di media sosial, ada orang-orang yang menyatakan bahwa Habib ikut berjuang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi kemudian dalam dokumen sejarah menyebutkan tidak terbukti Habib-Habib itu mengangkat senjata melawan Belanda. Para Habib dari Yaman itu umumnya datang ke Indonesia untuk bekerja, karena kondisi Yaman yang tandus tidak memungkinkan untuk mencukupi bahan pangan populasi. Secara umum, Habib-Habib tersebut terpisah dari dua kubu yang sedang berseteru, yaitu para pribumi dan Belanda. Mereka tidak bisa disebut sebagai pejuang atau membela Belanda semuanya. Belakangan dalam dokumen sejarah terlihat bahwa ada beberapa Habib yang justru bekerja pada Belanda. Artinya mereka bukan pro pejuang karena bekerja untuk kepentingan Belanda menjajah Indonesia. Misalnya Habib Abdurrahman Al-Zahir di Aceh. Dia awalnya adalah Habib dari Yaman yang ikut berjuang dengan pasukan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Cikditiro. Tapi ketika mengalami kekalahan perang dengan Belanda pada 25 Juli 1887 yang akhirnya wilayah itu jatuh ke tangan Belanda, Habib Abdurrahman menyerah dengan syarat, yaitu ia akan menetap di Mekah dan menerima uang tahunan atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda senilai $10.000 Amerika. Padahal waktu itu rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Cikditiro dan Panglima Aceh lainnya terus melakukan perlawanan. Sikap Habib Abdurrahman itu mengubah peta perang di Aceh. Bagi Belanda, menyerahnya Habib Abdurrahman merupakan sebuah kesuksesan besar. Tapi bagi pejuang Indonesia itu merupakan kekalahan besar karena umat Islam di Aceh terpecah belah saat itu. Kemudian pada 24 November 1887, Habib Abdurrahman dikirim ke Jeddah dengan menumpang kapal. Pasukan Belanda euforia terhadap keberhasilan tersebut. Mereka menganggap itu adalah awal keberhasilan menaklukkan Aceh. Saat di Mekah, Habib Abdurrahman terus melakukan hubungan korespondensi dengan Belanda. Dari informasi itulah Belanda mengetahui seluk-beluk dan kelemahan masyarakat Aceh. Korespondensi itu dilakukan melalui Christian Snoek di konsulat Belanda di Jeddah. Snoek adalah seorang ahli dari Belanda yang mempelajari Islam untuk mencari kelemahan pribumi Indonesia. Bagi masyarakat Aceh, Snoek juga dianggap musuh Islam paling besar karena dia berpura-pura masuk Islam dan membohongi rakyat Aceh. Habib Abdurrahman dalam suratnya mengusulkan agar Belanda membentuk administrasi pemerintahan yang baru di Aceh, yakni mengangkat seorang muslimin yang mempunyai pemikiran yang cemerlang, berasal dari keturunan ningrat dan paham akan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh. Menurut Habib Abdurrahman,
Bila orang seperti itu diangkat sebagai pemimpin, maka rakyat Aceh akan mengikutinya. Tokoh kedua yang disebut menjalin hubungan dekat dengan Belanda adalah Habib Usman bin Yahya atau dikenal sebagai Mufti Betawi waktu itu. Habib Usman dianggap telah bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Data sejarah menyebutkan Habib Usman pernah bekerja sama dengan Snoek Orange. Ia juga pernah mengkritik jihad terhadap pihak Belanda oleh petani Banten pada 1888. Bahkan, ia sendiri pernah membacakan doa untuk Ratu Belanda di masjid. Doa itu membuat geger tanah air. Habib Usman menganggap doa tersebut boleh dilakukan pada raja non-muslim karena telah melindungi umat Islam. Dia juga membela habis-habisan pendapat itu. Sebagai ulama keturunan dari Yaman, Habib Usman tidak datang langsung dari sana. Ia dilahirkan di Jakarta pada 1822. Ayahnya Abdullah adalah menantu dari ulama terkemuka pada masa itu, Syekh Abdurrahman Al-Misri. Belakangan di YouTube juga ramai soal isi surat Habib Usman yang dianggap membela Belanda. Dia disebut diangkat sebagai penasehat kehormatan oleh pemerintah Belanda untuk urusan Arab pada tahun 1891. Gajinya waktu itu sebesar 100 gulden. Nama Habib Usman sendiri direkomendasikan oleh Snoek Orange. Habib lain yang dianggap dekat dengan Belanda adalah Sultan Hamid II. Menurut Profesor Anhar Gonggong, Sultan Hamid II menandatangani sebagai Mayor Jenderal dan Ajudan Istimewa Ratu Belanda Wilhelmina pada 1946. Padahal waktu itu pejuang kemerdekaan sedang dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Belanda. Tapi Sultan Hamid II malah menerima jabatan itu. Menurut keterangan lain, Sultan Hamid yang dianggapnya tidak senang perubahan bentuk negara dari federal Republik Indonesia Serikat menjadi kesatuan. Dia ingin tetap federalis. Dia ingin tetap menjadi sultan. Sultan Hamid II dianggap telah mendalangi seluruh kejadian kudeta dengan Westerling bertindak sebagai senjata militernya. Tuduhan ini memang dibantah oleh Sultan Hamid II, namun dengan bukti-bukti yang memberatkan Sultan Hamid II pada saat itu, dia dipidana penjara 10 tahun terkait rencana kudeta oleh kelompok ex-Knil pimpinan Kapten Westerling pada 1950. Memang ada narasi yang menyebutkan Sultan Hamid II dianggap berjasa merancang lambang negara Garuda Pancasila. Tapi kemudian banyak pihak menyebutkan Sultan Hamid II hanya berperan sebagai koordinator yang memutuskan lambang tersebut pada akhirnya ia adalah Soekarno-Hatta. Dari berbagai data sejarah tersebut bisa disimpulkan bahwa para habib yang dianggap berjasa bagi kemerdekaan Indonesia itu justru diragukan kesetiaannya. Bahkan dari beberapa kasus dapat disimpulkan mereka justru berpihak pada Belanda. Narasi yang mengagung-agungkan para habib itu merupakan bagian dari propaganda keturunan Ba'alawi dari Yaman untuk menempatkan leluhur mereka sebagai orang yang berjasa besar bagi Indonesia. Sayangnya, fakta sejarah telah membantah semua itu. Semoga saja masyarakat mampu melihat dengan objektif dan tidak mudah termakan oleh propaganda keturunan Ba'alawi dan orang yang memuja mereka sebagai keturunan Nabi. Nasab habaib yang dianggap terputus dari Nabi sedang ramai dibicarakan. Akibatnya, banyak fakta-fakta sejarah yang kemudian muncul ke permukaan. Ternyata sepak terjang mereka cukup mengkhawatirkan. Boro-boro ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Beberapa dari mereka lebih tepat disebut sebagai pengkhianat kemerdekaan.